Perkenalkan, nama saya Firul Vincenzo Francisco Sutulung, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Asal Manado semester 4. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Dagang Internasional dengan dosen pengampu Sariki Wawarga SHMH. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sengketa dagang impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia. Nah, Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization atau WTO, atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan di dunia. Nah, membuat Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Konsekuensinya, secara internal, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan-ketentuan yang adalah menjadi kesepakatan dari WTO. Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional Indonesia, salah satu kebijakan Indonesia telah menyebabkan adanya sengketa dengan negara lain, yaitu kebijakan proteksi sektor unggas dengan menghentikan impor daging ayam dari Brasil. Nah, pihak Brasil yang menyatakan akses pasarnya ditutup masuk Indonesia selama 7 tahun sejak 2009. Hal ini menyebabkan Brasil mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melaksanakan ekspor daging ayam lagi ke Indonesia. Dari kebijakan impor daging ayam di Indonesia tersebut, Brasil menuntut bahwa Indonesia telah melakukan proteksi perdagangan di mana hal ini melanggar berbagai aturan di WTO. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ini, WTO memberikan rekomendasi dan merumuskan aturan tidak diperkenankan menambah atau mengurangi hak dan kewajiban dari negara anggota yang tercantum dalam perjanjian tercakup dalam daftar sebagai perjanjian yang dapat diajukan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berada dalam pasal 3 yang terdiri dari konsultasi penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 23, proses panel, hasil keputusan WTO, naik banding melalui appellate body, implementasi keputusan, retaliasi sebagai pelaksanaan keputusan. Nah, penyelesaian sengketa impor daging ayam Brasil diselesaikan melalui mekanisme DSP WTO dengan aturan-aturan dari DSU dalam keputusan final report tanggal 7 Oktober 2017 dimenangkan oleh Brasil. Nah, 4 tempat ketentuan yang dimenangkan oleh Brasil karena dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO, yaitu daftar produk yang dapat diimpor, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Lalu Indonesia dan Brasil bersepakat untuk tidak melakukan banding dalam melaksanakan kesepakatan bahwa Brasil menerima tawaran Indonesia untuk tidak mengimpor daging ayam ke Indonesia karena Indonesia dalam kondisi kelebihan produksi dan mengambil kesepakatan untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia dan kerjasama lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dari kebijakan impor daging ayam di Indonesia tersebut, Brasil menuntut bahwa Indonesia telah melakukan proteksi perdagangan di mana hal ini melanggar berbagai aturan WTO. Tetapi Indonesia tidak berupaya untuk melarang atau membatasi impor daging ayam atau produk ayam dari negara manapun, termasuk Brasil. Nah, Indonesia hanya memastikan bahwa daging ayam dan produk ayam aman dan halal supaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan keamanan produk lebih lanjut dalam mengakibatkan perhatian beberapa langkah yang ditentang oleh Brasil dalam proses ini. Nah, berikut langkah-langkah yang Indonesia menghentikan impor daging ayam. Pertama,
lisensi non otomatis yang penerapan atau administrasinya itu menyebabkan efek pembatasan perdagangan pada impor yang melakukan atau melanggar pasal 3 ketentuan prosedur. Nah, yang B, klaim yang terkait dengan perlakuan diskriminatif. C, klaim terkait dengan hambatan sanitasi. Dalam penyelesaian sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia sudah diselesaikan melalui WTO dan aturan WTO. Atas keputusan kemenangan Brasil di WTO, Indonesia dan Brasil bersepakat untuk tidak melakukan budget. Implikasi dengan tidak dilakukannya budget oleh Indonesia harus menyesuaikan aturan yang akan dilakukan dengan perubahannya penyederhanaan sebagaimana dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016. Dengan demikian, dalam negosiasi tersebut Brasil menerima